Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ana Kurnia Putri. Hari ini saya mau mengajak kalian jalan-jalan ke Pulau Penyengat loh guys. Dari Tanjung Pinang ke Pulau Penyengat lewat Pelabuhan Penyengat. Pelabuhan Penyengat terletak tidak jauh dari pos polisi Pelabuhan Sri Bintan Pura. Setelah sampai di pelabuhan ini, kita langsung parkir guys. Jadi untuk kalian yang mau nginap, ada parkir untuk nginapnya guys di dalam sana. Karena perginya tidak lama, jadi kita taruh di depan aja motornya. Ini dia guys yang saya bilang tadi. Ini adalah parkir untuk kita nginap. Kalau kita mau nginap ke Penyengat, ya parkirnya di sini motornya biar aman. Di sini saya memberitahukan sedikit informasi tentang Pulau Penyengat. Pulau Penyengat adalah pulau kecil di depan kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang syarat akan sejarah. Kalau kamu ke Tanjung Pinang nggak sampai Pulau Penyengat, berarti kamu belum sampai Tanjung Pinang loh guys. Beginilah suasana di pelabuhan Pulau Penyengat. Pelabuhannya aja unik guys. Desainnya itu dari dulu seperti ini. Kalian lihat bagian atapnya. Benar-benar menunjukkan rumah orang Melayu guys. Beli tiketnya di sana guys. Dan kendaraannya itu pompong laut seperti itu. Jadi guys, sekarang kita berada di pelabuhan Pulau Penyengat untuk pergi ke Pulau Penyengatnya guys. Ikuti terus perjalanan kita ya guys. Oh ya guys, tidak perlu menunggu lama untuk sampai ke Pulau Penyengat. Hanya butuh 12-15 menit saja. Harga tiketnya juga cukup murah. Cuma Rp7.000. Oh my god, bergoyang-goyang. Saking kuatnya gelombangnya. Jadi mulai ya, kita naik. Inilah kendaraan untuk sampai ke Pulau Penyengat guys. Tenang, cukup aman insya Allah. Karena safety pompongnya dilengkapi dengan pelampung guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai berangkat menuju ke Pulau Penyengat. Di tengah perjalanan karena anginnya lumayan kencang, jadi ditutup guys supaya tidak terkena air asin ke wajah kita. Nah, ini kita sudah sampai di pelabuhan. Dan ternyata ini bukan pelabuhannya guys. Ini pelabuhan Kampung Datuk Kuantum namanya. Untuk sejarah tentang Datuk Kuantum ini, kalian lihat saja di Google ya guys. Jadi untuk ke wisata masjid, kita ke pelabuhan sana guys. Alhamdulillah guys, sebentar lagi kita sampai di pelabuhan tujuan. Saatnya kita naik ke pelabuhan. Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah. Jadi ini pelabuhan untuk ke masjid. Jadi di sini ada dua pelabuhan ya guys. Jadi kalau untuk ke wisata masjid lewat pelabuhan ini. Pulau Penyengat menyimpan peninggalan sejarah yang bisa dikunjungi wisatawan.
Salah satunya adalah masjid dari Putih Telur, guys. Wah, 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 unik sekali ya, guys. Nanti kita ke sana. Dulu nama Pulau Penyengat ini adalah Pulau Air Tawar karena banyak pelaut yang mengambil air tawar di pulau ini. Kononnya diberi nama Penyengat itu karena dahulu ada banyak hewan semacam lebah yang suka menyengat. Maka dari itu pulau ini dinamakan Pulau Penyengat. Kita sudah sampai ke Penyengat, guys. Dalam waktu sekitar 12 menit, guys. Dan inilah suasana Pelabuhan Penyengat saat ini. Ini saya melihatnya, tapi saya nggak tahu ini apaan ya, guys. Kalau kalian tahu silahkan komen. Kita lanjut lagi perjalanan kita untuk menuju ke Masjid Penyengat. Nah, di tengah jalan kita ketemu ini, guys. Ada pantun. Di sini banyak sejarah Melayu ya, guys. Jadi masalah pantun itu memang sudah luar biasa di Pulau Penyengat ini. Nah, ini musim Covid, jadi penyediaan oleh pemerintah, penyediaan tempat cuci tangan. Beginilah ya, guys, suasana di Pelabuhan Penyengat. Di sebelah kiri dan kanan ini rumah makan, guys. Jadi kalau kalian ke Penyengat jangan takut untuk tidak makan. Banyak sekali tempat makan di sini. Kita berhenti dulu mau beli air, guys. Kita beli dulu. Nah, ini sekilas oleh-oleh dari Pulau Penyengat, guys. Nanti kita bahas ya, guys. Untuk sekarang kita melanjutkan perjalanan pergi ke Masjid Penyengat dulu, guys. Pulau Penyengat merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga Johor Pahang. Pulau ini merupakan mas kawin dari Sultan Mahmud Shah kepada sang istri tercinta, Engku Putri Raja Hamidah pada tahun 1803, guys. Ini kendaraan di Pulau Penyengat, becak motor. Dan di sebelah kanan terdapat rumah makan yang cukup besar, guys. Nanti pulang kita singgah ke sini ya, guys. Nah, itu Masjid Pulau Penyengat yang terbuat dari putih telur. Masjid ini merupakan Masjid Raya Sultan Riau, yang salah satu bahan pembuat masjid ini adalah putih telur. Kononnya dulu banyak pekerja-pekerja dari India membantu pembangunan masjid. Banyak yang menyumbang telur sampai berkapal-kapal. Jadi sampai tidak termakan lagi, guys. Hingga putih telurnya dibuat sebagai perekat bangunannya. Nah, ini batas suci, guys. Jadi sendal sepatu harus dilepas di sini. Dengan warna kuning hijau yang dominan, masjid ini tampak lebih menonjol. Warna kuning melambangkan kesejahteraan, sedangkan warna hijau melambangkan simbol agama. Masjid ini masjid kubah beton cor pertama di Indonesia loh, guys. Jadi masjid ini sudah cukup tua loh, guys, umurnya. Alhamdulillah, karena kita sudah sampai di masjid, kita langsung menuju tempat wudhu untuk sholat di masjid ini, guys. Nah, ini tempat wudhu wanitanya, cukup unik ya, guys. Setelah itu kita memasuki masjidnya, guys. Sebelah kiri masjid ini ada mukena. Di sini kalian bisa sholat menggunakan mukena ini, guys. Setelah selesai sholat, kita lanjut melihat masjidnya, guys.
Sebenarnya di dalam masjid ini tidak boleh foto-foto. Dan saya sendiri mohon maaf karena saya bukan di sini bukan mau foto-foto, cuman mau merekod suasana masjid di sini. Alhamdulillah guys, saya bisa masuk ke sini. Dan ini salah satunya adalah Al-Quran. Al-Quran tulis tangan guys. Al-Qurannya cukup besar, ditulis sendiri pakai tangan ini. Kalau kalian pengen tahu sejarah detail tentang Al-Quran ini, silahkan cari di Google ya guys. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, aku bisa berada di sini saat ini. Sudah cukup lama saya tidak ke sini guys. Terakhir saya pergi tahun 2006. Jadi sekarang sudah sekitar 16 tahun ya guys. Ini bagian sebelah kanan masjid. Saya nggak tahu ruangan ini ruangan apa. Yang jelas saya melihatnya seperti tempat pengajian gitu guys. Dan kalau kalian tahu silahkan komen ya guys, ini tempat apa. Dan sudah banyak sekali perubahan di masjid ini. Meskipun sudah dibangun cantik guys dari dahulu, masjid ini tetap dipertahankan dengan bangunan papannya yang lama. Dan jika kalian pencinta sejarah, kalian sangat wajib untuk mengunjungi masjid ini guys. Masjid yang penuh sejarah, berada di Pulau Penyengat ini. Dan kalau sudah sampai di sini, jangan sampai lupa dokumentasinya guys. Itu wajib bagi pengunjung. Haha. Oke guys, kita selesai dari Masjid Penyengat. Kita lanjut perjalanan kita lagi menuju tempat wisata lainnya di Pulau Penyengat. Untuk keliling mengunjungi tempat wisata tersebut, kita menggunakan becak yang cantik-cantik ini guys. Kendaraan Pulau Penyengat, yaitu becak motor. Nah, kita mulai menaiki becak motornya guys. Haha, asik. Keliling pak, berapa pak keliling pak? Berapa? Oh. Jadi harga tarif becak motor di sini adalah 30.000 guys. Dengan tarif segitu, kalian sudah diajak keliling semua tempat wisata di Pulau Penyengat ini. Cukup murah kan guys? Beginilah suasana di Pulau Penyengat pada tahun 2022 guys. Silahkan komen kalau kamu tahu tentang Penyengat. Oh ya guys, kalau kalian ke Pulau Penyengat, jangan pakai baju yang sweater kayak gitu ya guys, karena Pulau Penyengat ini cukup panas cuacanya. Walaupun panas, jangan pula kalian memakai pakaian yang kurang sopan ya guys. Karena di sini banyak tempat-tempat suci yang mengharuskan kamu menutup bagian-bagian yang harus ditutupi. So, berpakaianlah yang sopan dan rapi guys. Jadi sekarang kita sampai di komplek makam Engku Putri ya guys. Seperti yang saya jelaskan di awal, Engku Putri adalah permaisuri Sultan Mahmud Shah III pada masa kerajaan Sultan Riau. Pada lokasi ini ada salah satu makam, yaitu salah seorang pahlawan nasional, Raja Ali Haji. Seorang pujangga kerajaan yang menjadi peletak dasar bahasa Indonesia guys. Beliau dikenal sebagai pengarang Gurindam 12 dan dijuluki sebagai Bapak Bahasa. Kenapa makamnya ditaruh kain kuning di sini ya guys? Karena sini semuanya bagian-bagian penting, orang-orang penting di kerajaan dulu. Selain makam Raja Ali Haji, pada komplek ini terdapat beberapa makam pembesar kerajaan seperti Raja Hamidah Engku Putri yang merupakan permaisuri Sultan Mahmud Shah III. Jadi yang makam Raja Ali Hajinya terletak di luar guys.
di luar dari komplek ini. Sedangkan makam Engku Putri berada di dalam kompleks. Memasuki daerah ini, kita mencium bau yang sangat harum guys, karena banyak pengunjung-pengunjung yang memberikan bunga di makam tersebut. Jadi wangi sekali. Nah, di sini tempat makam Engku Hamidah guys. Jadi di dindingnya terdapat gurindam 12 yang dikarang oleh Raja Ali Haji. Begini suasana di dalam makamnya. Dari dulu sampai sekarang sudah bentuk seperti ini guys. Sangat-sangat dijaga oleh pemerintah Kepulauan Riau dan merupakan salah satu tempat wisata religi yang wajib dikunjungi oleh wisatawan Kepulauan Riau. Oh ya guys, kalian kesini jangan lupa mengisi buku tamu dan sedikit sedekah. Memberikan sedikit sumbangan tidaklah rugi guys. Hal ini supaya memperlancar urusan kita dan supaya makam-makam ini lebih terjaga dalam pemeliharaannya. Biar sampai nanti sejarah ini tetap ada. Nah, itu dia tadi ya guys. Kita sudah mengunjungi kompleks makam Diraja Ali Haji dan Engku Hamidah di sini. Selanjutnya kita akan melakukan perjalanan menuju ke makam Raja Ja'far guys. Cukup memakan waktu sekitar 2 menit untuk menuju ke makam Raja Ja'far. Sambil jalan kita melihat suasana Pulau Penyengat ya guys. Beginilah suasana perkampungan di Pulau Penyengat. Jadi setiap wisatawan akan diajak keliling menggunakan becak motor seperti ini menuju ke tempat wisata-wisata yang akan dituju. Suasana perkampungan yang cukup damai ya guys. Nah, di atas itu ada petunjuk arah ya guys. Jadi sebelah kanan adalah arah tempat yang akan kita tuju, yaitu makam Raja Ja'far tadi. Ini dia guys, kita sudah memasuki komplek makam Raja Ja'far. Raja Ja'far adalah yang di Pertuan Muda Riau 6, putra Raja Haji Fisabillah yang memerintah pada tahun 1805 sampai dengan tahun 1832, yaitu pada zaman kekuasaan penjajahan Inggris dan Belanda. Raja Ja'far juga merupakan saudara Engku Putri Raja Hamidah, yaitu permaisuri Sultan Mahmud Syah Riau III. Beliau adalah kakak iparnya Sultan Mahmud Syah, dan beliau pula yang sangat berperan dalam suksesi Kesultanan Riau Lingga setelah meninggalnya Sultan Mahmud Syah. Beginilah suasana di pemakaman Raja Ja'far ini ya guys. Di Pulau Penyengat ini tempat-tempat makam dijaga oleh penjaga makamnya guys. Mereka cukup ramah
Dan kalau kalian mau bertanya tentang sejarah-sejarah tentang makam, silakan bertanya kepada penjaga makam yang sudah ditempatkan di masing-masing makam ya guys. Itu dia tadi ya guys, tentang makam Raja Jakbar dan isinya. Jadi kalau kamu ke Pulau Penyengat, wajib juga bagi kalian untuk singgah ke makam ini untuk mendoakan para leluhur yang sudah mendahului kita. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita ya guys, menuju ke rumah adat. Rumah adat Melayu yang ada di Pulau Penyengat. Namun untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya guys. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat guys, menggoda. Sangat menggoda.